Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, ini materi yang sebenarnya mudah untuk dipelajari. Mungkin kalian juga sudah belajar. Di SMP juga sekilas sudah pernah dipelajari untuk data berkelompok dan untuk data tunggal ini sudah dipelajari di SMP ya. Oke, kita mulai dari materi yang pertama. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah rataan hitung. Rataan hitung nilai rata-rata, rata atau min. Atau ada juga yang membaca mean, bebas ya. Untuk kondisi 1, nilai rata-rata hitung dari data X1, X2, X3 sampai Xn didefinisikan sebagai X bar, di mana X bar ini adalah rataan hitung. Sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah Xn per N. Atau bisa juga dituliskan dengan sigma X per N. Ya, X1, X2 di sini adalah datanya. Kalau misalkan datanya X1-nya adalah 1, 2, 3, maka tinggal ditambahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah rataan hitung pada setiap data berikut. A. 11, 13, 16, 19, 15, 10. B. 8, 3, 5, 12, dan 10. Oke, kita hitung ya yang A. Untuk soal A, rata-ratanya adalah X bar sama dengan 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10 per hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama dengan kalau kita jumlahkan maka ini hasilnya adalah 84. 84 per 6 sama dengan 14. Jadi rata-rata dari 11, 13, 16, 19, 15, dan 10 adalah 14. Selanjutnya soal B. X bar sama dengan 8 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 10. Kita 10-nya per 5. Oke, Bapak tegaskan lagi ini 10 ya. 10. Oke, kita jumlahkan semuanya 8 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 10 sama dengan 38 per 5. 38 dibagi 5 sama dengan 7,6. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya masih di rataan hitung untuk kondisi yang kedua. Kondisi 2. Jika bilangan-bilangan X1, X2, X3, Xn masing-masing mempunyai frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn dengan sigma F sama dengan N, rataan hitung ditentukan dengan formula X bar sama dengan F1 X1 tambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah dan seterusnya ditambah Fn kali Xn per sigma F. Sigma F ini sama dengan N atau sama dengan banyaknya data. Sama dengan sigma Fx per sigma F. Jadi ini untuk datanya yang banyak, kemudian jumlah masing-masing data itu ada beberapa gitu. Misalkan
seperti ini ya. Langsung ke contoh. Nah, ini contohnya. Kita hitung. Kita hitung. 3. Nah, ini datanya ya, X-nya. Frekuensinya ada berapa? 1, 2. Oh, ada 2. Oh, harusnya kita mulai dari 2 ya. Oke. Data ya 2. Ada berapa? 1, 2. Kemudian 4. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk nilai 6. 6 ada 1, 2. Nah, hanya ada 2. Kalau 7 tidak ada ya. Langsung kita ke 8. 1, 2, 3. Oke. Ya, ini kalian sudah pernah belajar inilah. Bapak yakin di SMP sudah pernah ya. Yang ini jumlah. Kita jumlahkan. 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Ini. Kemudian kita kalikan F kali X. Kita kalikan F kali X. Ini F kali X. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30. 6 kali 2, 12. 8 kali 3, 24. Kita jumlahkan sekarang. 6 tambah 4, 10. Tambah 20, 30. 30 tambah 30, 60. 60 tambah 12, 72. 72 tambah 24 sama dengan 96. Oke, maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F sama dengan 96 per 20 per 20 sama dengan 4,8. Ya, hasilnya adalah 4,8. Baik. Contoh selanjutnya. Sebuah pabrik kimia mempunyai 8 orang pekerja. 80 orang pekerja dari keseluruhan pekerja itu. Pimpinan pabrik mempunyai ketentuan dalam pembayaran gaji, yaitu 60 orang memperoleh gaji 3 juta rupiah per bulan dan 20 orang memperoleh gaji 2 juta per bulan. Berapa rupiah rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik kimia berapa rupiah rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik kimia itu per bulan untuk tiap orang? Oke, kita kerjakan. Dengan menggunakan rumus pada kondisi ketiga ya yang ini. Oke, kita anggap F1-nya ada F1 dan X1. F1 adalah frekuensi untuk yang bergaji 3 juta dan X1 adalah gaji 3 juta. F2-nya adalah banyaknya pekerja yang digaji 2 juta dan X2-nya adalah gaji 2 juta. Oke, kita kerjakan. Kumaha itu? Oh, ini harusnya tadi dikasih itu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan.
sebuah pabrik kimia. Jadi ingat ya, kalau membaca soal cerita, baca dulu semua soalnya, keseluruhan soal, kemudian baca sekali lagi untuk mengumpulkan datanya. Sebuah pabrik kimia mempunyai 80 orang pekerja. Nah, artinya sigma F, atau boleh kalian tulis N ya, sama dengan 80. Ini harusnya ditulis ya, diketahui. Selanjutnya, dari keseluruhan pekerja, pimpinan pabrik mempunyai ketentuan dalam pembayaran gaji, yaitu 60 orang memperoleh gaji 3 juta. Berarti F1 sama dengan 60, X1 sama dengan 3 juta. Dan 20 orang memperoleh gaji 2 juta per bulan. Oke, kita tulis F2-nya 20 dan X2 sama dengan 2 juta. Nah, kita hitung rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik kimia dalam jangka waktu setiap bulannya ya. Oke. Maka X bar sama dengan F1 X1 ditambah F2 tulisan awon. Oke lah, sekedap. Oke, kita ulangi. F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 per sigma F sama dengan ya. F1-nya berapa? F1-nya 60. Ini ya, lihat di sini ya. Dikali X1-nya adalah 3 juta rupiah. 3 juta. 3 juta. Ditambah F2. F2-nya adalah 20. 20. Dikali X2-nya adalah 2 juta. 2 dikali 2 juta. Per sigma F-nya adalah 80. Sama dengan, oke, 60 kali 3 juta adalah 180 juta. Ini heseknya nyeret 0 teh. 180 juta ditambah 20 kali 2 juta adalah 40 juta. Per 80. Per 80. Sama dengan 220 juta. 220 juta. Ah, nih jengkel nyerat noge. Ah. Sebentar ya, anak-anak. Oke, sekali deh. 220 juta dibagi 80 sama dengan 2.700.000
tuh eta dinyerat 2 juta 2 juta itu gerak 2.750.000. Nah, jadi rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik adalah 2.750.000. Oke, selanjutnya. Rata-rata nilai matematika 19 siswa adalah 65. Berarti F1-nya adalah 19, X1-nya adalah 65. Lalu masuk lagi seorang siswa, berarti F2-nya adalah 1. Sehingga nilai rata-rata matematikanya menjadi 66. Nilai rata-rata matematikanya adalah 66. Wah, sama dengan 66. Ini kan rata-rata setelah dijumlahkan semua ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai matematika siswa yang baru masuk? Kita cari X2. Oke, kita hitung. Kita gantilah. Ngitungnya di papan tulis aja ya. Tunggu sebentar. Di sini aja kita. Langsung X bar. Sama dengan F1 ditambah F2X2 per sigma F. Oke. X barnya adalah 66 sama dengan ini sigma F-nya. Sigma adalah gabungan atau hasil penjumlahan dari F1 tambah F2 yaitu 20 ya. 20. 66 sama dengan 19 kali 65 ditambah F2-nya adalah 1. 1 kali X2 per 20. Oke, kita kali kedua ruas dengan 20, maka 66 dikali 20 sama dengan 19 kali 65 yaitu 1235 ditambah X2. Oke, 66 kali 20 adalah 1320 sama dengan 1235 ditambah X2. Maka nilai dari Maka nilai dari X2 sama dengan 1320 dikurang 1235. Maka X2 sama dengan 85. Jadi nilai matematika untuk siswa yang baru masuk adalah 85. Oke anak-anak, selanjutnya silahkan kerjakan soal-soal latihannya. Di buku catatan saja ya, nanti kalian kumpulkan sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester. Ini soal nomor 1, 2, dan 3. Di pause dulu kemudian ditulis ya. Oke, ini yang selanjutnya. Baik anak-anak, itulah materi untuk di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.